Sekali lagi, fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Ya, barakallah. Berikutnya, inni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni dhanantu anni ya, tunya mulaq. pendek. Inni dhanantu anni mulaqin. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fa huwa fi 'ishati radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliyah. Baik. Berikutnya, wa amman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah Anni dengung. ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, barakallah. Di atas Maria ada tanda apa itu, Bapak Ibu? Ada tanda apa? Ya, ayat 28 sama 29 itu cara bacanya ada 3. Cara bacanya ada apa? Ada 3. Yang pertama itu boleh waqaf seperti Bapak tadi, benar ya? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua itu boleh sakta. Boleh apa? Nah, makanya di atas ayat 28, saya tulis ayatnya saja. Di atas ayat 28 ada tanda sin kecil, atau sebagian Quran langsung ditulis apa? Sakta. Apa Bu? Sakta. Tulisan saktanya seperti ini. Kadang-kadang nggak ada harokatnya ya. Ya, saktatun. Ya, wa ma adraka ma sakta. Apakah itu sakta? Berhenti. Ya, berhenti kira-kira 2 harokat. Kira-kira berapa? 2 harokat atau sepanjang mat qodiyai, ya, tanpa mengambil nafas dan kemudian melanjutkan bacaan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu namanya sakta. Ketika maliyah halaka anni, itu wajah atau model bacaan yang kedua. Yang ketiga itu boleh wasol. Boleh apa? Ya, maliyah akhirannya apa itu Bu? Ayat 28. Ayat 28, maliyah akhirannya apa? Akhirannya ha, maliyah, ya. Akhirannya ha sukun.
ya kan? Bertemu ayat berikutnya yaitu halaka. Ya, halaka. Ini kalau diwasal kira-kira hukumnya apa? Jadi kalau wakof sudah jelas. Kalau wakof dibaca sukun, dibaca apa? Sukun. Boleh dibaca sakta, tadi sudah kita praktekkan. Sekarang kalau dibaca wasal, dibaca nyambung, hak ketemu dengan hak. Jadi hukumnya apa? Idgham mutamatsilain, sama, sarwa, sim, sami mawon, ya. Ya, pada baik ya. Jadi hak ini melebur ke hak yang ke sini. Jadi haknya jadi double satu. Ma'aliyah halaka, kayak kue, ya. Ibu. Ya. Maliyah halaka. Ya. Maliyah halaka. Siapa tahu nanti ibu lagi ngadain pengajian di Istiqlal, disuruh baca ini dengan 3 wajah dan bisa hadir. Terus kemudian dikasih haji plus Pak. Tahun ini juga berangkat. Ya. Jadi itu untuk ayat berapa tadi Bu? 28 sama 29 surah Al-Haqqah. Seperti itu. Baik, berikutnya silakan Pak Pon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillah. Kurangi sofir, Bismillahirrahmanirrahim. Him, hamz, him. Bismillahirrahmanirrahim. Kutubu Fahullu, lamnya tasydid. Alnya jelas. Summal jahim sallu. Jahima. Ya. Summa ikhfa. Summa fi silsilatin zar'uha. Zira'an fasluku. Kana yahubbu. Ya, barakallah. Ya, silakan Masnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya him. Bismillahirrahmanirrahim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Nah, baca hahuna hamim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min ghislin. Ya, nun ketemu ghaib ibham min ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. La yakulu illa Ya, fatsilah tawilah. Itu ada tanda bendera. Tanda apa Bu? Tanda bendera. Nanti saya jelasin kenapa kok tandanya bendera, kok tidak tanda yang lain gitu ya Pak. Baik. Jadi itu minimal 4 harokat.
la ya'kuluhu illa al-khati'un. لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Ya, berikutnya Sadaqallahul adzim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa la tuti'ul kafirin wa qalilan ma tadhakkarun. Ya, diulangi Pak. Wala biqauli kahin, ayat 42-nya. Wa ma biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ya. Tanzilun min rabbil alamin. Walau Betul. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la takhadna minhu bil yamin thumma qata'na Summa laqata'na minhul watin fama bikum ikhfa minkum wa ma pakai fa. fama minkum ma Min fama minkum min ahadin ala anhu hajizi Baik, barakallah. Berikutnya ya. Wa innahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la tazkiratun lil muttaqin. Dengar wa inna la na'lamu huruf nun la na'lamu la hasratun ya, barakallah. Akhiran yang terakhir Pak ya, monggo al-ma'arij sa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'.
ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Kalau lagi kana miqdaruhu. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina Alfasana. yaumin kana miqdaruhu Khomsi. yaumin Dari kanan saja. Kana miqdaruhu. kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu lagi. Wasbir sabran jamila. Ya. Yang panjang minnya. Fasbir sabran jamila. Wasbir sabran jamila. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah. Semua sudah baca? Bapak Ibu, ada yang belum? Sudah semua ya? Baik. Karena ini kopdar, baiknya kita banyak diskusi tentang baca Al-Quran. Silakan yang mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau mendapatkan sesuatu ketika baca Al-Quran kemudian ingin ditanya, ya, dari Bapak boleh, dari Ibu boleh. Usahakan satu pertanyaan dulu ya, mengingat ada banyak mungkin yang ingin bertanya. Monggo Bapak. Jadi tadi disampaikan Ustaz, yang ayat 28 Al-Qalam Ayat 28 surah Al-Qalam ya, sama 29. sama 29. Ya. Apa yang membedakan dengan ayat 26 dan 27? Karena di sini di wakafnya sama-sama jim. Yang satu walan adri ma bisa ya, itu hak sukun. Kemudian kalau yang 27-nya ya laitaha kanatil qadiyah. Ini adalah tak marbutoh yang memang jadinya hak. Yang ditanyakan haknya atau taknya Pak? Maksudnya cara membacanya 3 model tadi, apakah berbeda 28 29 dengan 26 27? Ada, tapi ada yang bisa dibaca sakta. Walaupun di sini di Quran Indonesia sama Al-Haqqah maksudnya Pak ya. Surat apa? ya Al-Haqqah. Ya, Al-Haqqah bukan Al-Qalam. Ya. Ya. Mohon maaf, apakah surat berapa tadi Pak? Selain ini, selain 28? 26 sama 27 tanda wakafnya sama. 26 sama 27 tanda wakafnya sama. Jim. Saya perlu melihat Quran yang dipakai Bapak berarti ya. Mohon maaf. Siap. Ada Quran ini kan? Saya Ya, Quran cetakan Indonesia ya, biasanya. Medina biasanya berbeda lagi. Ya ini. Oh iya. Jadi yang saya contohkan tadi, yang saya tulis 28 sama 29 ini adalah Quran versi Madinah. Versi mana Bapak Ibu? Versi Madinah ya. Ini versi Madinah atau Timur Tengah.
Adapun versi Indonesia, versi mana Bapak Ibu? Versi Indonesia itu ternyata tidak ada tanda sakta. Ya, versi Indonesia seperti itu. Jadi 28 sama 29 itu sama-sama memakai tanda baca atau tanda wakaf apa? Jim. Ya, di sini juga jim. Apa artinya jim? Boleh terus. Siapa yang bilang? Kok guru-guru Bu? Oh, ya. Ya. Oh, gini. Masya Allah. Ya, ya. Moga. Dari akhir. Ma'assalamah wa fi amanillah. Ya. Hati-hati Pak Pon. Ya, ampun kebut-kebut. Soalnya Pak Pon ini kabarnya mantan pembalap dulu. Ya, jadi kalau Quran Indonesia itu memang tidak ada tanda sakta seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Quran Timur Tengah, kebalik ya. Kalau Quran Madinah itu ada tanda sakta, kalau Quran Indonesia ada tanda tidak ada sakta tapi tanda apa? Jin. Apa maksud jin Bapak Ibu? Jin. Siapa bilang jin tadi? Bukan jin Bu. Jin ini akronim. Tahu akronim Bu? Bukan makaroni, singkatan. Jim itu singkatan dari kata jaiz. Apa Bu? Jaiz, ya. Ada namanya Pak, jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Apa? Ya, boleh wasol, boleh wakof. Ya, memang benar karena Quran Madinah itu sebetulnya lebih mudah. Ya, Quran Madinah itu baru muncul tahun 70-an Pak. Baru muncul tahun 70-an. Sedang Quran Indonesia itu dari masa Turki Utsmani. Turki Utsmani itu runtuh tahun berapa Pak? Runtuh tahun 1 abad yang lalu. 1 abad yang lalu berarti 1924 ya 24 Pak ya pokoknya 1 abad yang lalu. Jadi kerajaan Turki Utsmani atau masa kekhalifahan Turki Utsmani yang pusatnya itu ada di Konstantin itu Pak, Konstantinopel ya yang ada di mana Pak? Di Turki ya. Itu runtuh tahun 1924 ya kurang lebih 1 abad yang lalu. Jadi Quran kita itu dari Bombay dari Turki Utsmani. Secara umur itu lebih senior. Ya, Quran Indonesia itu lebih tua, Pak. Quran yang dulunya di Indonesia itu lebih tua. Quran Madinah itu baru muncul tahun 70-an. Ya, tahun berapa, Pak? Maksudnya 1970, ya. Sedangkan Quran Indonesia atau Quran Bombay, namanya Quran Bombay Pak ya. Quran Bombay itu jauh lebih tua ya. Pertanyaannya apakah ada perbedaan makna dan seterusnya? Enggak ada. Ini hanya perbedaan qiraat. Perbedaan apa Pak? Qiraat. Ya contoh kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hum bukan him. Kita biasa baca him atau hum Pak? Him, ya kan? Ada lagi misalkan kita kalau baca Jibril atau Jibril, kita biasa baca kalau kita coba Jibril, tapi kalau di Quran yang lain itu ada sebagian Jibril, ya. Terus ketika Al-Fatihah kita baca panjang atau pendek? Maliki yaumiddin. Mana panjang atau pendek? Panjang. Ya, ada di sebagian Maliki yaumiddin. Ya. Jadi itu hanya beda tanda baca, tidak berpengaruh kepada arti dan makna. Ya. Terus kita pakai yang mana Pak? Dua-duanya bagus. Ya, tapi kalau Bapak Ibu termasuk guru, ustaz, ustazah di rumah, usahakan kuasai dua-duanya Pak. Kuasai tanda baca Quran dua-duanya. Ya, dua-duanya benar, dua-duanya
Bagaimana dengan yang Utsmani? Ingat, dua-duanya Utsmani. Mau Quran Indonesia, mau Quran Bombay, mau Quran Madinah atau Timur Tengah, semuanya Utsmani. Kan dulu sudah pernah saya bahas ya. Utsmani itu bukan tanda baca, tapi hurufnya. Saya kasih contoh. Misal kita nulis Allah saja yang paling populer ya Pak. Ya katakanlah kalimat Allah. Ya ini Bapak dari sana kelihatan kayak tulisannya ini. Kelihatan Pak ya. Masya Allah keren berarti ya. Itu barokah baca Quran Pak. Mau versi Indonesia atau mau versi Timur Tengah, tulisan Allah itu ya begini, ya. Tulisan apa Pak? Tulisan Allah itu ya sama begini. Hanya saja nanti yang membedakan tanda bacanya, ya. Ini tanda baca Quran Indonesia, dikasih harokat fathah, ya Pak. Tasdid juga sama, kemudian alif kecil sama di sini. Kalau Quran Timur Tengah atau Quran Madinah, di sini bukan fathah tapi short kecil. Apa Pak? Short kecil. Terus kemudian nanti bukan pakai alif kecil, pakai harokat biasa. Di sini sama. Ada berapa perbedaan Bapak Ibu? Minimal ada 2. Baru dari tulisan Allah saja ada berapa perbedaan? Ada 2. Ini Quran Indonesia Pak. Yang ini. Ya ini versi Indonesia. Ya versi Indonesianya. Ya ini versi apa? Indonesianya atau versi Bombaynya. Kalau ini versi Timur Tengahnya. Ya. Bacanya sama, artinya juga sama. Makanya kalau Bapak nanti baca Quran di Madinah, kok mendapati alifnya nggak ada harokat A, terus Allahnya nggak ada tanda panjang, bukan berarti disengaja salah atau salah cetak, ya. Karena dua-duanya itu Utsmani. Nah, ketika saya hapus, ingat, ini dua-duanya Utsmani. Dua-duanya apa Bapak Ibu? Utsmani. Ketika harokatnya dibuang, itulah Utsmani. Utsmani itu lebih ke huruf-hurufnya, bukan tanda baca. Ya, karena dulu awalnya Al-Quran itu gundul-dul-dul. Tahu Pak ya? Benar-benar gak ada harokatnya. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa Pak? Abul Aswad Ad-Du'ali. Inilah orang yang memprakarsai ya tokoh di dalam pengharokatan Al-Quran. Diingat-ingat Pak, siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Karena ini nanti dikembangkan Pak, dikembangkan. Ya. Nanti ini masuk ke dalam pembahasan sejarah perkembangan penyalinan dan penulisan Al-Quran. Yang pertama kali itu punya ide untuk mengharokati Al-Quran itu adalah siapa? Abul Aswad. Ini orang pertama. Mau ditulis Arab apa Indonesia ini Pak? Abul Aswad. Indonesia aja ya, yang gede-gede ya. Abul Aswad. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Ad-Du'ali. Ya namanya orang Arab ya begini Pak. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa jasa beliau terhadap pengharokatan Al-Quran? Pertama kali, saya ini nggak ada pena merah ya. Pertama kali beliau itu memberi harokat dengan tanda titik. Tanda apa Pak? Dengan tanda titik. Ya, contoh kita mau nulis apa Pak? Yang lengkap harokatnya. Yang lengkap harokatnya misalkan Nuhiha. Apa Pak? Katakanlah ada tulisan Nuhiha. Ya, Nuhiha. Mohon maaf. Inilah yang namanya Utsmani itu kayak gini Pak. Nggak ada tanda baca sama sekali meskipun titik. Pertama kali Abul Aswad Ad-Du'ali itu memberikan tanda baca itu A-I-U-nya dulu. Berarti mau dibaca A atau mau dibaca I atau mau dibaca apa Pak? U. Ya. Nu ini